Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita bakalan membahas tentang produk bersama diolah melalui beberapa titik pisah atau multiple split of point. Kita langsung ke soal. Yang mana di sini ada soalnya, diminta untuk membuat diagram proses produksi. Nah, jadi untuk membuat diagramnya kita baca dulu soalnya ya. Yang mana PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Berarti ada lebih dari satu titik pisah. Terdapat 400 kilo produk diolah di Departemen A. Berarti ada 400 kilo diletakkan di Departemen A. Langsung kita lihat diagramnya. Nah, di sini ada Departemen A, ada 400 kilo. Lanjut ke soal lagi, dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B. Berarti dari 400 kilo tadi, 30%-nya itu ditransfer ke Departemen B, hasilnya sebanyak 120 kilo. Dan sisanya ke Departemen C. Karena tadi 30%, maka sisanya ada 70%. 70% dari 400 kilo tadi itu ditransfer ke Departemen C, maka sebanyak 280 kilo. Di diagram bisa dilihat. Lanjut. Join cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Berarti ada join cost di Departemen A itu sebanyak 4.000. Nah, di sini ya, 4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600. Nah, jadi di Departemen B ada tambahan biaya sebesar 600. Dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilonya. Nah, di Departemen B dia menghasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilo. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya 1.000 atau 1.000. Nah, di Departemen C tadi, produknya diolah, maka dengan tambahan biaya 1.000. Dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D. Sebanyak 40% dari 280 kilo yang ada di Departemen C ini ditransfer ke Departemen D, maka jadinya 112 kilo ada di Departemen D. Dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilo. Di Departemen D, dia menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilo. Dan menelan tambahan biaya 120. Nah, di Departemen D ini ada tambahan biaya sebesar 120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E. Nah, Departemen E itu menerima 60% dari Departemen C, maka sebesar 168 kilo. Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 per kilonya dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar 360. Jadi, di Departemen E ini dia menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 kilo dan memperoleh tambahan biaya 360. Nah, untuk diagramnya bisa dipahami. Oke, karena kita sudah membahas yang pertama itu tentang diagram proses produksi, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Yang pertama kita cari nilai pasar bersihnya atau net market value untuk setiap titik pisah. Yaitu yang pertama ada produk delta dan Egana dengan titik pisahnya ada di Departemen C. Nilai pasar untuk produk delta itu ada 112 kilo dikali 10. Bisa dilihat di diagram.
produk delta ada di Departemen D. Nah, di sini ada 112 kilo dikali dengan harga jualnya itu 10 per kilo. Maka didapatkan hasil 112 kilo dikali 10 itu adalah 1120. Dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen D sebesar 120. Nah, bisa dilihat di diagram. Dikurangi biaya pemrosesannya 120 untuk Departemen D. Jadi 1120 dikurang 120 didapatkan hasil 1000. Selanjutnya nilai pasar untuk produk Egana, yaitu 168 kilo dikali 20. Produk Egana ada di Departemen E, bisa dilihat di diagram. 168 kilo dikali harga jualnya 20 per kilo. Maka didapatkan hasil 3.360. Dikurangi biaya pemrosesan di Departemen S sebesar 360. Nah, di sini Departemen E sebesar 360 biaya pemrosesannya. Jadi, 3.360 dikurang 3.360 didapatkan hasil 3.000. Nah, hasil untuk produk delta 1000 ditambah dengan hasil produk Egananya 3.000, maka didapat total nilai pasarnya itu 4.000. Dikurangi biaya pemrosesan di Departemen C, karena titik pisah dari Departemen C. Dikurangi biaya pemrosesan untuk Departemen C, bisa dilihat ada 1.000. Jadi 4.000 dikurang 1.000 sama dengan mendapat hasil bersih, hasil pasar bersihnya itu atau net market value-nya untuk produk delta dan Egana sebesar 3.000. Yang kedua, produk beta sama dengan 120 kilo dikali 30. Untuk produk beta ini ada di Departemen B, bisa dilihat ada 120 kilo dan dengan harga jual 30 per kilonya. Jadi 120 kilo dikali 30 dapat hasil 3.600. Dikurangi biaya pemrosesannya, bisa dilihat lagi di Departemen B, biaya pemrosesan ada 600, jadi 3.600 dikurangi 600 dapat hasilnya 3.000. Nah, nilai pasar bersih 3.000 produk delta dan Egana tadi ditambah dengan 3.000 produk beta, maka total nilai pasar pada titik pisah ada 6.000. Selanjutnya, alokasi biaya produksi Departemen A. Ya, ada produk delta dan Egana. 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000. 3.000 ini tadi didapat dari nilai bersih pasar produk delta dan Egana, di sini 3.000 dibagi 6.000 dibagi dengan total nilai pasar pada titik pisah ada 6.000 dan dikali 4.000. 4.000 ini adalah joint cost yang ada di Departemen A. Ya, bisa dilihat di diagram. Nah, di Departemen A ini ada joint cost-nya sebesar 4.000. Karena ini adalah alokasi biaya produksi Departemen A. Jadi kita pakai yang 4.000. Jadi produk delta dan Egana 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 dapat hasil 2.000. Begitupun dengan produk beta. Untuk produk beta tadi hasilnya ada 3.000 di sini. Dibagi 6.000 yaitu total nilai pasar pada titik pisah. Dikali 4.000 yang tadi joint cost yang ada di Departemen A. Jadi produk beta 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 didapatkan hasil 2.000. Jadi 2.000 ditambah 2.000 totalnya ada 4.000. Lanjut, alokasi biaya produksi Departemen C. Karena Departemen C itu menghasilkan dua
produk, yaitu produk delta dan egana, yaitu delta ada di departemen cabang D, sedangkan egana ada di cabang departemen E. Yang pertama produk delta, 1000 dibagi 4000 dikali 2000 ditambah 1000. 1000 pada produk delta ini didapatkan dari yang tadi kita mencari nilai pasar. Yaitu nilai pasar delta 1000 dibagi 4000. 4000 ini adalah total nilai pasarnya, dibagi 4000 dikali 2000. 2000 tadi alokasi biaya pada produksi departemen A. Untuk produk delta dan egana itu sebesar 2000. Jadi untuk produk deltanya 1000 dibagi 4000 dikali 2000 ditambah dengan 1000 yang ada di departemen C. Departemen C itu ada 1000 tambahan biayanya ya. Jadi hasilnya untuk produk delta 1000 bagi 4000 dikali 2000 tambah 1000 sama dengan 750. Begitupun dengan produk egana, 3000 ini tadi didapat dari hasil nilai pasar 3000 dibagi 4000, yaitu dibagi total nilai pasarnya 4000, 2000 dikali 2000 ditambah 1000. 2000 didapatkan dari alokasi biaya produksi pada departemen A, untuk produk egana juga 2000, dan 1000 di departemen C ada tambahan biaya sebesar 1000. Jadi hasilnya 3000 dibagi 4000 dikali 2000 ditambah 1000 mendapat hasil 2250. 750 ditambah 2250 maka totalnya ada 3000. Nah, ini bisa dilihat tabelnya. Untuk produk delta itu 750 yang ini. Untuk alokasi biaya produk bersamanya itu sebesar 750. Untuk egana sebesar 2250 yang ini. Untuk beta sebesar 2000 yang ini. Jadi totalnya ada 5000 alokasi biaya produk bersama. Untuk separable production cost-nya, ini adalah tambahan-tambahan biaya yang ada di departemen penghasil produk. Seperti di delta, produk delta itu ada di departemen D. Di sini separable production cost-nya 120. Nah, bisa dilihat kembali di diagram departemen D ada tambahan biayanya 120. Begitupun dengan E 360 dan B 600. Kita kembali ke tabel. Nah, untuk yang E itu egana 360 dan beta itu 600 untuk di departemen B. Jadi totalnya ada 1080. Total cost yaitu 750 ditambah 120 maka didapat hasil 870. Begitupun di bawahnya 2250 ditambah 360 dapat hasil 2610. Untuk yang beta hasilnya total cost-nya itu 2600, maka total keseluruhannya ada 6080. Jadi ini produksi. Untuk produk delta di departemen D ada 112 kilo. Untuk yang egana di departemen E ada 168 kilo. Untuk yang beta ada di departemen B 120 kilo. Ini bisa kita lihat kembali di diagram. Nah, untuk yang D delta 112 kilo. Untuk yang egana
168 kilo. Untuk yang B, beta 120 kilo. Sesuai ya sama diagram. Maka dapatkan harga pokok per unit itu total cost dibagi dengan produksi, yaitu 870 dibagi 112 didapat hasil 7,76. Begitupun yang Egana didapat hasil 15,81. Yang beta didapat hasil 21,76. Untuk yang harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama sudah selesai. Baik, karena yang tadi sudah selesai mencari harga pokok per unitnya untuk masing-masing produk bersama, kita lanjut ke ayat jurnal. Yang pertama itu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Nah, di sini yaitu persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4.000 terhadap berbagai akun di kreditnya itu 4.000. 4.000 ini didapat dari joint cost yang ada di Departemen A. Bisa kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini ya, di diagram Departemen A dari joint cost-nya 4.000, atau bisa dilihat di soal. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Lanjut ke jurnal kedua. Ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan Departemen C. Yaitu pertama, persediaan barang dalam proses kita tutup ya di sebelah kredit untuk Departemen A-nya sebesar 4.000. Jadi dari 4.000 ini dialokasikan ke Departemen B dan Departemen C, atau ditransfer ke Departemen B dan Departemen C sebesar 2.000 di Departemen B dan 2.000 di Departemen C. Ini bisa dilihat di sini ya, alokasi biaya produksi Departemen A. Untuk yang produk Delta dan Egana ini adalah ke Departemen C sebesar 2.000, dan produk Beta ini adalah Departemen B sebesar 2.000. Jadi sesuai, persediaan barang dalam proses Departemen B 2.000, persediaan barang dalam proses Departemen C 2.000. Yang ini menutup jurnal yang pertama tadi, persediaan barang dalam proses Departemen A ada di debit 4.000 menjadi di kredit 4.000. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Nah, persediaan barang dalam proses Departemen C itu ada 1.000. Ini adalah biaya tambahan yang ada di Departemen C. Bisa kita lihat lagi ke diagram. Nah, sini Departemen C ada 1.000. Jadi itu adalah persediaan barang dalam proses Departemen C terhadap berbagai akun di kredit atau any credit account sebesar 1.000 juga. Selanjutnya, jurnal yang keempat, ayat jurnal untuk mencatat barang di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan E. Nah, di sini kita tutup dulu di bagian bawah ini, persediaan barang dalam proses Departemen C di kredit sebesar 3.000. Nah, dari 3.000 ini dialokasikan atau ditransfer ke Departemen D sebesar 750 dan ke Departemen E sebesar 2.250. Itu didapat dari mana? Dari alokasi
biaya produksi Departemen C yang ini. Jadi yang dialokasikan atau yang ditransfer biayanya itu sebesar 3.000, yang mana ke produk Delta atau Departemen D sebesar 750, dan ke produk Egana atau Departemen E sebesar 2.250. Nah, jadi ini ya, Departemen D 750 dan ke Departemen E 2.250. Lanjut ke ayat jurnal berikutnya. Ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Persediaan barang dalam proses Departemen D itu ada 120 kilo. Bisa kita lihat di diagram. Di diagram yang awal tadi. Nah, untuk Departemen D, persediaan barang dalam prosesnya atau biaya tambahan yang ada di Departemen D itu ada 120. Departemen D. Nah, sini ya, ada 120. Terhadap any credit account, di kredit itu 120 juga. Lanjut ke ayat jurnal yang ke-6. Itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D atau produk Delta. Nah, jadi di Departemen D ini menghasilkan produk Delta, yang mana persediaan produk Delta-nya itu 870. Ini didapat dari mana? Bisa dilihat di tabel. Nah, di sini ya, untuk produk Delta itu total cost-nya atau persediaan barangnya itu seluruhnya itu 870. Dan persediaan barang dalam proses Departemen D 870 juga. Yang ketujuh, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E, di mana persediaan barang dalam proses Departemen E itu ada 360. Ini bisa dilihat di diagram. Untuk Departemen E itu ada tambahan biaya sebesar 360. Terhadap berbagai akun di kredit atau any credit account sebesar 360 juga. Yang ke-8, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen E atau produk Egana. Karena Departemen E menghasilkan produk Egana, maka persediaan produk Egana dan persediaan barang dalam proses Departemen E itu sebesar 2.610. Ini didapat dari total cost yang ada di tabel. Nah, total cost untuk produk Egana itu ada 2.610. Lanjut ke ayat jurnal yang 9. Ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Nah, jadi persediaan barang dalam proses Departemen B itu ada 600 atau tambahan biayanya itu ada 600. Bisa dilihat di diagram. Nah, di sini pada Departemen B itu ada tambahan biaya sebesar 600. Jadi itu adalah persediaan barang dalam proses Departemen B. Dan ayat jurnal yang ke-10 untuk mencatat barang jadi di Departemen B atau produk beta. Karena Departemen B itu menghasilkan produk beta, maka persediaan produk beta atau persediaan barang dalam proses Departemen B-nya adalah 2.600. Ini dilihat dari tabel di total cost untuk produk beta ada 2.600. Baik, sekian pembahasan soal kedua ini mengenai harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama melalui beberapa titik pisah atau multi-split of point. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan kekurangan dalam penjelasan dan penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.